Tuhan bagi dia rindu padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Katakan kebaiknya dengan aku bersyukur. Haleluya. Katakan kebaiknya dengan hati bersyukur, segala kebenarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya rindu padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, bersorak. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Shalom, shalom. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Mari satukan hati kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami dalam sorga, kami naikkan puji syukur kepada Tuhan. Engkau baik bagi kami, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Apapun yang kami perbuat dalam hidup ini, kami tahu semua di dalam rencana Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Pakai kami sebagai umat-umat pilihan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami menjadi umat-umat-Mu yang biasa-biasa saja, tetapi kami harus menjadi luar biasa, sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, kami merendahkan hati kami, hidup kami, datang kepada Tuhan, karena kami perlu Engkau, kami butuh Tuhan, kekuatan dalam hidup kami, di saat kami dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memuji, kami siap menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang semua kita bangkit berdiri, biarlah sukacita Tuhan ada selalu di dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Masuki dalamnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
tidak akan pernah kecewa mengiring Tuhan. Mengikut Yesus keputusan kita seumur hidup, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan selalu berikan kepada kita dan tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, temukan Tuhan, cari Tuhan. Mari kita dapatkan Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku.
Bapa yang di sorga, Bapa yang mulia, Allah yang kekal, Raja damai, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, yang mempunyai lautan, daratan, serta segala yang ada di dalamnya. Bapa yang kudus, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu, penuhi kami yang terbuat dari tanah dan debu. Biar di dalam kami ada kehadiran Tuhan, di dalam pikiran kami ada Tuhan, di dalam hati kami ada kedaulatan Tuhan, dalam segenap kekuatan kami ada kekuatan Tuhan, dalam segala hati kami ada hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan kami roh pengenalan dan takut akan Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami mengenal bahwa Allah yang kami sembah, yang kami kenal suaranya, karena Dialah Gembala yang memberikan kami kehidupan. Dialah Gembala yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Dialah Gembala yang memberikan air dan padang rumput yang hijau. Dialah Tuhan pemelihara jiwa kami. Dialah Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Dialah Tuhan yang akan datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga sebagai seorang murid yang rendah hati, yang dididik, diajar dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang lembut, buang hati yang keras. Kami mau hari ini Tuhan memulihkan kami. Padang gurun Engkau rubah menjadi kebun buah-buahan, dan itu tidak mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang membelah laut terberau supaya umat-Mu berjalan dalam pilihan Tuhan. Itu juga tidak ada menjadi perkara yang mustahil. Dalam segala ketidakmungkinan, dalam segala kemustahilan, justru Allah turut bekerja. Bekerjalah Tuhan di dalam hati kami. Berkaryalah Engkau, ulurkan tangan-Mu merancang kami. Yang salah Engkau perbaiki ya Tuhan, yang sesat Engkau kembalikan ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus yang keras Tuhan lembutkan. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk menyambut firman ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, shalom. Ya, kita ada dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan satu hal yang ya Tuhan pakai manusia biasa seperti saya. Bahkan Tuhan juga pakai manusia yang lebih rendah. Tuhan bisa pakai juga manusia yang lebih bodoh lagi. Yang penting setiap hidup manusia itu menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah perkenanan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sedikit flashback. Kalau zaman Musa, ketika orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel datang ke kemah suci untuk membawa persembahan korban, mereka ada yang membawa lembu, ada yang membawa domba, ada yang membawa ternaknya untuk dipersembahkan kepada imam. Ya, nah orang yang berdosa tersebut menenteng lembunya atau menenteng dombanya. Dan ketika mereka datang ke halaman bait suci, domba inilah yang akan diserahkan. Nah saudara, yang diperiksa imam bukan orang yang menyerahkan domba tadi. Ya, bukan orang yang menyerahkan domba. Yang diperiksa imam pada waktu itu dombanya. Ada cacat, ada kekurangannya, ada kejelekannya. Karena domba yang dipersembahkan harus domba yang terbaik, domba yang sempurna. Nggak boleh sakit matanya, nggak boleh keluar ingusnya, nggak boleh patah kakinya, nggak boleh rusak tubuhnya. Jadi bukan si pendosa ini yang diperiksa imam, tapi korban yang mau diberikan inilah yang diperiksanya. Apakah korban yang diberikan ini memenuhi syarat tanpa memperhitungkan kesalahan orang yang datang membawa domba.
Nah, ketika imam melihat bahwa domba ini sudah layak, maka domba ini pun disembelih dan darahnya dipercikan, maka orang tadi pun diampuni dosanya. Itu zaman Musa. Nah, zaman sekarang saudara, yang menjadi domba adalah anak Allah. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dia dibawa ke pembantaian. Dia diserahkan sebagai domba yang akan menebus dosa kita. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat dosa kita, dan Dia melihat domba ini, domba yang layak atau tidak. Dan Yesus adalah domba yang layak disembelih, karena Yesus Dia lahir ke dunia sebagai anak manusia yang tidak ada cacat dan celah. Tidak ada dosa yang diperbuatnya, tidak ada kesalahan yang diperbuatnya, tidak ada kejahatan yang dilakukannya, sehingga Yesus layak menjadi domba korban sembelihan pengganti semua kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat kesalahan kita, Dia melihat domba yang dikorbankan ini adalah domba yang sempurna, yang layak menanggung dosa kita. Amin. Makanya Rasul Paulus, bagi kamu yang kuat imannya, kamu harus menanggung orang yang lemah imannya, bukan menghakimi orang yang lemah imannya. Amin. Kalau kamu menjadi orang yang baik, kata Tuhan, maka kamu akan menolong orang yang tidak baik. Saudara, kalau kita menjadi orang yang kuat, maka kita akan menolong orang yang lemah. Kepada siapa yang diberikan banyak, kepadanya akan dituntut banyak, kata Tuhan. Amin. Saudara, kepada kita yang merasa lebih, akan menolong orang yang kekurangan. Karena Yesus adalah domba yang sempurna, tugasnya apa? Menolong orang yang tak sempurna ini, menolong saya yang jahat ini, saudara. Tidak menghakiminya dan tidak menilainya. Nah, bagi kita yang sekarang sudah merasa, karena itulah hukum Tuhan, kamu yang kuat wajib menanggung yang lemah, kata Tuhan. Kamu yang kaya wajib menanggung yang miskin, kata Tuhan. Ada amin? Nah, begitu saudara. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang, iyalah. Dulu lahir saya kebaktian di sebuah gereja pada zaman Krisis Moneter 98. Dia ibadah di gerejanya, itu besar gereja itu. Dan si pendeta bilang, siapa yang gara-gara Krismon ini dipecat dan tidak mendapat pekerjaan? Siapa yang gara-gara Krismon ini terimbas pada ekonominya menjadi susah? Berdiri. Lahirku ini berdiri. Itulah lahir si Haan. Dia berdiri. Dan ketika si pendeta bilang, inilah orang-orang yang kurang berdoa. Saudara, apa yang terjadi kalau saudara digituin? Seharusnya orang yang kuat menanggung orang yang lemah, bukan menjatuhkan. Layak ini tetap dia berdiri udah kepala tahun. Dia laku pikul salib dari pendeta ini. Saudara, sampai hari ini dia tetap bergereja di situ. Dia tidak keluar dari situ. Amin. Karena dia tidak memandang manusia. Itu ujian di setiap gereja. Saya bukan membenarkan kalau saya buat salah. Kasih tahu saya akan merubahnya. Ampuni kesalahan saya. Nah, saudara, sampai hari ini dia bertahan. Dari dulu hanya untuk beli sebatang sapu saja, mereka waktu itu nggak bisa. Saya yang antar sapu itu dari sini. Saya beli di sini, saya dudukkan di sepeda motor kayak nenek lampir saya naik di atas sapu. Kemana kau? Kata mama, antar sapu. Waktu itu saya belum married. Ya, saudara, saya naik Honda,
Hanya untuk beli sapu mereka nggak bisa. Saya antar ke Pekanbaru. Saya duduk sapu kayak nenek lampir yang terbang. Saudara, nah puji Tuhan, Tuhan memulihkan. Itu tergantung sikap hati kita. Yang buruk bisa mendatangkan yang baik. Sekalipun yang buruk itu seharusnya nggak boleh datang dari seorang pemimpin rohani. Orang yang rohani, orang yang merasa dirinya rohani, dia harus memberkati, dia harus menolong orang yang berdosa. Amin. Ya. Orang yang sudah merasa mengenal firman Tuhan, kita yang sudah merasa tahu firman Allah, kau salah, bukan begitu kata firman Tuhan, bodoh kau, tidak begitu katanya. Saudara, dia harus menjadi terang karena firman itu adalah terang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah hari ini kita akan masuk dalam satu kebenaran, karena ini adalah produknya dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika domba Yesus itu layak dan dia disembelih, dosa kita lah yang ditanggungkan kepadanya, penderitaan kita lah yang dipikulnya, kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya. Dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada anak domba. Itulah Yesus sebagai orang yang benar. Itulah Yesus sebagai anak Allah yang sempurna itu. Hanya untuk segitukah? Ya, hanya untuk segitukah kehadiran seorang yang sempurna, kehadiran orang yang tidak bercacat celah? Bukankah seharusnya dia duduk di atas tahta? Bukankah seharusnya dia duduk dengan gaji yang besar? Bukankah dia seharusnya duduk dengan pangkat yang tinggi? Karena kita baru merasa benar sedikit, kita merasa kita layak duduk di tempat yang baik. Jikalau kita sudah merasa lebih sempurna, lebih alim, lebih saleh sedikit, kita merasa tidak pantas kalau hanya dapat gaji 2 juta sebulan. Kita nggak pantas kalau hanya saya jadi tukang panen terus. Saya kan sudah, nah seharusnya. Dan kita selalu berpikiran demikian. Yesus orang yang paling sempurna, orang yang tidak punya cacat celah sedikit pun, hanya dijadikan korban untuk orang yang tidak berdosa. Hanya untuk itu kan Tuhan? Ya. Hanya untuk itu Yesus datang. Amin. Saudara, nah Tuhan mau menghasilkan. Makanya Yesus berani berkata, apa katanya? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Disitulah dia menemukan hidup. Saudara, kita akan menemukan hidup kalau semakin hari kita semakin mengorbankan kejasmanian kita ini. Ya, kita akan menemukan hidup ya ketika kita melihat orang yang kita tolong berjalan kehidupannya yang tadinya sudah putus asa. Saudara, saya bukan menceritakan kebaikan. Ya, maaf, bukan itu tujuan saya. Dulu hanya tahun 96 apa 97 saya lupa. Hanya gara-gara uang 60.000 saya menolong seorang anak yang gak sekolah lagi. Begitu libur Natal dia pulang, habis libur dia gak datang lagi. Saya tanya, kemana dia kalau tidak datang? Saya tanya temannya, kebetulan dia tinggal di sebelah gereja. Kok gak datang? Tunggu seminggu gak datang, tunggu 2 minggu gak datang, tunggu 3 minggu gak datang, sampai 1 bulan dia gak datang. Saya tanya, kenapa gak datang? Teman-temannya bilang, oh dia kemarin belum bayar uang sekolah, jadi gak boleh datang kalau belum bayar. Saudara, dulu untuk masuk Semea itu tamat SMP dia nganggur setahun untuk pelihara babi. Begitu babi yang dipeliharanya dia jual, dapatlah uang masuk pada Semea. Habislah uang ini hanya untuk 1 semester saja. Ya, baru semester pertama. Terus saya bilang, di mana rumahnya? Ditunjukkanlah rumahnya. Nah, saya pergi ke rumahnya. Saya tanya, kenapa kau tidak datang?
Aku ada hutang di sekolah dan tak boleh masuk kalau belum bayar. Berapa hutangmu? 60.000. Kalau 60.000-nya saya bayar, kau datang ke sekolah. Ayo kita pulang ke Bangkinang. Saudara, saya bawa dia pulang ke Bangkinang, saya bayar. Sekarang dia jadi polisi Brimob di Bengkulu. Saudara, seandainya 60.000 itu tidak saya berikan, jadi apa di hari ini? Enggak besar kok, saudara. Orang yang kuat wajib menanggung yang lemah supaya jalan kehidupannya. Amin. Nah, kalau Yesus tidak mati untuk kita, kita tetap di bawah kutuk dosa. Tidak berjalan hidup kita, saudara, hari ini. Ya, tidak akan bergerak hidup kita, saudara. Tidak akan bisa kita memanggil Tuhan. Kita dijajah, kita diintimidasi, kita diberi kegelapan oleh iblis. Kita nggak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Jangankan mengecap, memanggil Tuhan saja nggak bisa. Ya, saudara, waktu zaman kerajaan Roma, orang memanggil Tuhan saja kepalanya harus lepas. Makanya di kitab orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan diselamatkan. Kenapa? Kalau ada orang waktu itu mengaku Yesus, berarti dia melawan kaisar, putus. Ya, contohnya sekarang misalnya ada orang di Iran, ada orang di Suriah, ada orang di tengah-tengah negara ISIS mengaku Yesus, Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Putus nggak kepalanya? Putus kan? Jadi untuk mengaku Yesus itu sudah pikir mudah. Bagi orang Kristen seperti kita mudah, bahkan kita jadikan mainan. Tapi bagi orang yang tahu harganya, apa itu percaya, itu enggak mudah. Nah, saudara, sekarang kenapa orang Kristen enggak mau menjadi orang-orang yang mau berkorban? Supaya berjalan, supaya tujuan setiap orang bisa tercapai. Amin. Untuk itu kita hadir di sini. Yesus punya apa? Dia tidak lahir sebagai orang kaya, dan dia juga tidak lahir sebagai raja yang punya otoritas, yang bisa perintah sana sini. Dia tidak juga punya backing. Dia juga tidak punya sahabat orang kaya. Dia tidak punya sponsor orang kaya. Pelayanannya tidak didukung orang kaya. Pekerjaannya tidak dibantu orang kaya. Yesus tidak punya apa-apa yang diandalkannya. Saudara, yang Yesus tahu dia hanya datang sebagai domba yang akan disembelih di atas bukit Golgota. Nah, supaya orang yang tadinya gelap mendapat hidup yang terang. Yang tadinya orang tidak bisa melihat Tuhan, jadi bisa melihat Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau keberadaan gereja, keberadaan kita di dunia ini, gaji orang kita kurangi, gaji orang kita manipulasi, saudara, orang itu hanya berharap gaji. Dulu teman-teman saya di Satpol PP, nanti dibayar lumayan, bisa ada yang udah ngambil sepeda motor duluan. Begitu terima gaji, yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka terimanya per orang 1.100.000 dari 2.700.000. Mereka kecewa dan komandannya ditangkap. Saudara, dan jangan ada orang Kristen yang korupsi. Amin. Gak banyak, gak apa-apa. Karena waktu Tuhan membuka kitab kehidupan pada zaman air bah, Tuhan menyesal. Dia sudah menciptakan manusia ganteng-ganteng, cantik-cantik, hebat-hebat, bagus-bagus, yang pintar-pintar. Tuhan ciptakan manusia begitu hebat,
begitu sempurna. Wah, Tuhan udah bangga, hebat nanti nih. Begitu di Kejadian 6, Tuhan bilang, aku menyesal sudah menjadikan manusia ini, karena semua kecenderungan dari hatinya hanya kejahatan semata-mata. Kesal. Siapa yang pernah menyesal sama mantan? Menyesal, aku dulu kenal dia itu. Apa yang kau sesali? Mantan. Halo, yang punya mantan. Ya. Terus pasangan yang ketemu, kenapa ya bang? Kita nggak dari dulu ketemunya. Itu kan deh, sudah ditakdirkan Tuhan. Ya. Ya kalau saya dari dulu ketemu sama istri saya, ya nggak masuk lah. Kalau saya ketemu dia tahun 95, dia masih 12 tahun. Saya sudah 25 tahun. Ya untung ketemunya tahun 2008. Supaya cucok gitu. Ya. Nah, jadi saudara, saya kembali kepada Yesus, karena hanya Dia yang mau kita bahas hari ini. Dia yang mau kita ceritakan. Saudara, nah sekarang kita hidup ketika Allah melihat bukunya dan Dia mau binasakan semua. Tuhan buka buku, aku lihat dulu lah buku catatan harian. Dilihatnya catatan harian buku Kipling, cuma ada satu yang tertulis namanya Nuh. Dari sekian banyak orang, dia lihat Nuh, karena Nuh punya riwayat hidup. Apa riwayat hidup? Dialah orang satu-satunya yang hidup tidak bercacat celah, orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh pada zaman itu hanya Nuh. Saudara, Tuhan lihat bukunya yang tebal itu hanya ada satu nama, dan itu membuat Tuhan bersyukur. Kalau tidak ada nama di buku kehidupan Allah pada zaman Nuh, kita tidak ada hari ini. Dihabisi oleh Tuhan semuanya. Udahlah, satu pun tidak ada. Aku jungkir balikan, ku kocok-kocok dunia ini, ku jadikan abu, ku lumat, ku hancurkan, ku bakar, dan mati semua, selesai. Kan begitu rencana Tuhan. Tapi begitu dilihatnya hanya ada satu nama, dan orang ini hidup tidak bercelat dan hidup sebagai orang benar, sekalipun pada zaman itu semua orang sudah berbuat dosa. Saudara pikir tidak susah hidup di tengah-tengah orang berdosa? Digoda, digangguin, dirayu. Enak ya dia tiap malam bisa minum, aku tiap malam tak bisa. Enaklah dia tak bisa malam keluyuran, aku tak bisa. Oh enaklah tiap malam orang berpesta dan nyanyi sampai pagi, aku tak bisa. Karena semuanya itu pintu dari semua dosa. Ya kan? Nah, saudara, ketika Allah melihat, ada satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Untung masih ada satu. Hidup masih bisa berjalan. Oke lah. Yang kubunuh, yang kubinasakan, yang berdosa, Tuhan kasihlah air bah. Setelah air bah kering, orang benar ini pun keluar dari bahteranya, melanjutkan hidup ini. Amin. Saudara, nah siapa yang mau eksis? Karena pada zaman Nuh terjadi, Yesus mengambil referensi itu. Demikian juga pada akhir zaman. Pada akhir zaman akan terjadi seperti zaman Nuh. Nah, Tuhan mengambil referensi seorang yang benar namanya Nuh. Halo? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi predikat kita di akhir zaman ini harus menjadi orang benar. Orang benar, Alkitab mengatakan satu, orang yang mau diajar. Amin. Dua, orang yang mau dikasih tahu kesalahannya.
sekalipun dengan maksud ingin menjatuhkan. Bersyukurlah selagi masih di dunia ini kesalahan kita dikasih tahu, daripada nanti saudara dikasih tahu kesalahannya ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan. Salahmu ini bro, bisa nggak minta ampun kalau sudah selesai? Dulu kau diingatkan sama lain, kenapa kau nggak mau? Dulu kau diingatkan sama mertuamu, kau melawan. Mertuaku juga lebih parah. Ya, dulu kau diingatkan istrimu juga, istri suci. Nah saudara, lebih bagus hari ini ada yang menyatakan kesalahan. Amin. Nah itu orang benar. Yang ketiga orang benar, orang yang mau diperbaiki kelakuannya. Oh aku sudah dari sononya begitu Pak Pendeta. Orang Batak itu kan begitu Pak, cuma mulutnya aja kasar, hatinya gak kasar, tapi kasar banget. Nah saudara, karakter harus bisa diperbaiki. Inilah orang benar. Nah kita hidup di zaman ini karena Tuhan, kenapa aku semakin benar, semakin suci kok aku jadi korban? Iya benar. Yesus bilang kau sama dengan aku, kita tidak ada bedanya. Amin. Ya, itu akan melatih kita. Siapa yang sikit-sikit tangan kanan, sikit-sikit kerja tangan kanan, nyetrika pakai tangan kanan, menulis pakai tangan kanan, ya motong bawang pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, dia akan memotong tangan kanan. Karena nggak bisa. Ya, saudara, olahraga, main basket, pakai tangan kanan. Akhirnya tangan kanan sekarang sering dipakai, jadilah dia kuat. Amin. Seperti sini yang tangan kanan bisa motong bawang tangan kiri, tangan kanan. Nggak bisa ya? Bisa Pak, tangan kiri akan memotong tangan kanan. Ya, tapi apakah tangan kanan iri? Enak, sikit-sikit tangan kanan, menggaruk juga tangan kanan. Ya, terima duit juga harus tangan kanan. Habis itu dikasih ke tangan kiri. Sehingga disebutlah tangan kanan itu tangan manis, tangan yang baik. Kalau kita terima sesuatu dengan tangan, nggak sopan, kok tangan kiri, tangannya dipukul. Karena tangan kiri hanya jarang dipakai. Itu pun dipakai kalau saudara habis makan, nggak tahan, mau ke belakang, tiba saatnya tangan kiri dipakai. Ada bagiannya juga kan. Tapi ketika Pak Sri Tonga beli jam, dia taruh di tangan kiri, tangan kanan juga tidak marah. Karena saya lihat dia pakai jam tangan kiri. Biasanya tentara tangan kanan ya Pak? Tidak juga ya. Ya, jadi saudara, makanya kalau orang benar, kok aku terus ya di gereja ini, kok aku terus ya yang kelihatan Pak Pendeta, aku yang disuruhnya sedikit-sedikit. Nah saudara, karena sudah tangan kanan, makanya kalau punya bos bangga nggak jadi tangan kanan. Nah, waktu si film Sinaga Bonar, datang Sinaga Bonar dari kampung, dia lihat anaknya udah jadi bos. Dan ketika anaknya datang, udah ada 2 pengawal, satu tangan kiri, satu di sebelah kanan. Anakku sudah jadi pengusaha besar. Terus dia bilang yang di sebelah kanannya, kau pasti tangan kanan anakku. Iya Pak. Wah, senang dia. Jadi kau tangan kirinya. Dan dibilang tangan kiri. Nah saudara, kita mau jadi tangan kanannya Tuhan. Amin. Ya tak apa-apa lah, sikit-sikit kita yang disuruh Tuhan, karena kita tangan kanannya. Tuhan bilang ampuni, kata Tuhan. Dia ngomong sama tangan kanannya. Ya Tuhan, sebenarnya berat lah, tapi karena Tuhan yang bilang, ya enak kan jadi tangan kanan. Ya tangan kanannya presiden,
tangan kanannya CEO. Kalau orang jadi tangan kanannya Haritanu Sudibyo kan yang kau apa? Oh, aku tangan kanannya. Yang itu tangan kiri. Ya, sekali-sekali aja dipakai. Itu pun kalau ke belakang, kan misalnya gitu. Nah saudara, tapi capek. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti kalau ada yang, kau yang ke sana, iya Tuhan. Kau bantu itu, iya Tuhan. Kau selesaikan ya, iya Tuhan. Lagi ngapain? Lagi tidur, bangun, kerjakan, iya Tuhan. Nah itu tangan kanan. Amin. Ya, kenapa nggak tangan kiri aja Tuhan? Tangan kiri nggak pakai, nggak manis, nggak sopan, nggak cantik. Kau aja yang cantik, mulia. Bersyukurlah kalau harus tangan kanan. Amin. Kalau memang harus tangan kanan yang terus berkorban, semakin hari dia akan semakin kuat. Kalau memang harus tangan kanan itu yang bekerja, setiap ada acara di gereja aku yang disuruh masak terus, itulah tangan kanan. Tidak akan membuat engkau lemah, tapi membuat engkau kuat. Karena untuk itulah disebut engkau tangan kanan. Amin. Nanti saya bilang tangan kiri, saudara tersinggung lagi kan. Di sini tangan kanan semuanya. Haleluya. Ya, saudara, tanpa kita sadari akhirnya tangan kanan ini lebih kuat daripada tangan kiri, karena dia sering dipakai, sering dipercaya. Saudara percaya sama tangan orang yang biasa pakai tangan kanan, percaya gak sama tangan kiri? Suruh tangan kiri menulis, tulis nama suami, kan gak bisa, saudara. Nah, akhirnya karena gak pernah dipakai, gak tahu apa yang dia buat. Karena gak pernah mau mengerjakan apa yang Tuhan, akhirnya gak tahu apa yang mau dia buat. Kenapa kita bisa eksis? Karena Tuhan mau pakai kita terus. Amin. Tuhan akan kerjakan terus sampai kita terlatih. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah itulah Nuh. Saudara, ketika Tuhan melihat Nuh, apa Tuhan bilang? Oh, cuma kaunya yang dapat anugerah. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia. Terus kalau mendapat kasih karunia apa? Langsung dapat tiket jalan-jalan? Dapat kasih karunia langsung dapat deposito? Dapat langsung emas batangan? Nuh, cuma kau yang dapat kasih karunia. Karena kau satu-satunya manusia yang hidup tak bercela dan hidupmu benar di antara orang-orang sezamanmu. Terus apa Tuhan? Kau bikin baterai, disuruh kerja lagi karena dia bisa. Tuhan tidak akan suruh kalau kita tidak bisa. Dan Tuhan tidak akan pimpin kita. Tuhan akan pimpin kita kalau kita mau mengerjakan. Jangan bilang tidak tahu. Ketika Abraham disuruh ke tanah Kanaan, dia tidak bilang tidak tahu. Memang sesungguhnya dia tidak tahu. Tapi yang dia tahu bahwa Tuhan pasti menyertainya sampai dia tahu. Yang dia tahu, yang dia percaya, yang dia imani. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Aku akan menemukan tanah Kanaan itu walaupun aku tidak tahu. Karena yang ku tahu adalah Tuhan besertaku. Amin. Logika, semua kemampuan tidak dipakainya hanya karena iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya karena iman. Itu satu-satunya alasan, karena iman. Karena iman. Kenapa? Karena orang percaya hanya hidup karena imannya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Itu senjata yang hebat yang mau kita pakai di zaman sekarang ini, saudara. Itulah yang mau diajarkan oleh Roh Kudus. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan mengandalkan imannya. Orang benar dia tahu memakai imannya. Orang benar dia tahu semua alasan hidupnya karena iman. Amin. Bukan karena ambisinya, tapi karena iman. Kalau engkau bicara bilang sama gunung ini pindah, maka gunung ini akan tunduk kepadamu dan dia akan pindah. Kenapa?
Karena yang menggunakan iman itu hanya orang benar. Halo? Ya. Yang bisa menggunakan iman hanya aku sudah beriman kok. Aku sudah sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, banyak orang yang masih belum mengenal iman. Apakah hanya karena kita berdoa teteskan air mata, itu tandanya sudah pakai iman? Saudara, apakah karena kita hari ini berpuasa, itu tandanya aku sudah berdoa sungguh-sungguh, aku sudah imani? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena Allah bekerja, dalam setiap iman. Apakah iman itu? Itu adalah sebuah kepenuhan. Tidak bisa hati yang setengah bilang dia beriman. Tidak bisa orang yang tidak menyerahkan segenap akal budinya dia bilang dia beriman. Hanya orang yang percaya hanya orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dia tahu iman. Yang setengah jangan bilang. Saudara sudah bilang, saya sudah beriman. Saudara, makanya apa yang dikerjakan olehmu, ya, dia tidak tahu kapan air bah itu persisnya terjadi. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah persiapkan bahtera. Karena apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Salah satu contoh, semua kita pasti mati. Ada amin. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, orang yang beriman jauh hari sebelum dia mati, dia sudah tahu mempersiapkan bahtera hidupnya. Amin. Oh, nanti Pak Pendeta, kalau sudah di ruang ICU, masuk selang ke hidung, masuk selang ke mulut, masuk selang ke dubur, masuklah selang ke semuanya, kan masih sempat. Ya Allah, ya Tuhan, salah sebut. Ya, dituntun lagi. Ayo dituntun. Yesus, maafkan aku ya. Masih ada kesempatan kan? Nah, saudara pikir karena di Alkitab bilang orang yang mengaku Yesus diselamatkan, itu untuk orang yang di Roma. Itu untuk orang-orang yang kalau tahu atau Kristen potong kepala. Ya, enggak untuk orang yang ditaruh tuh, yang bisa bilang nama Tuhan 10 kali juga enggak apa-apa. Ya, bukan untuk kita yang ada di bangkitan ini. Yesus Tuhan enggak ada yang marah kok. Coba di bangkitan ini berlaku hukum seperti Daniel. Siapa yang menyembah Tuhan, ketahuan dia berdoa sama Tuhan kalau bukan selain sama raja, dipotong, dimasukkan gua singa. Berani ngaku nama Tuhan. Jadi jangan pegang teologi yang keliru. Mau enaknya aja. Nantilah di masa-masa genting baru aku percaya sama Tuhan supaya selamat. Supaya selamat sudah baca di Yohanes pasal 8. Nah, saya kebetulan ingat ayat ini. Yohanes 8 ayat 51. Ya. Yohanes 8 51. Saya minta Pak Slitoma baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sekali lagi Pak, yang keras Pak, sekali lagi. Yohanes 8 ayat 1. 51. Yohanes 8 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara,
yang menuruti firman. Siapakah orang yang menuruti firman ini? Inilah orang yang benar. Nah, kita sekarang untuk hidup benar itu tidak susah. Siapa bilang susah? Yang bilang susah, dia tidak kenal Tuhan. Ya. Nah, baca di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, mari kita baca secara bersama-sama. Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan saudara tidak perlu takut. Hal-hal yang akan datang. Saudara, kita semua akan diajar Roh Kudus. Kita semua akan dipimpin. Makanya kalau saudara menerima Roh Kudus, jangan hanya sekedar berharap mujizat. Wah, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, terus aku bisa bahasa roh, terus hebat begitu. Ya, ada seorang hamba Tuhan bilang, dalam menghadapi pandemi COVID ini kita harus banyak bahasa roh. Tidak ada hubungannya. Halo? Tidak ada hubungannya, karena kita mengatakan bahasa roh tidak membangun. Bahasa roh tidak membuat orang mengerti. Bahasa roh itu tidak meneguhkan. Kamu sendiri pun tidak ngerti bahasa itu, kata Rasul Paulus. Ya, jadi bukan bahasanya, tapi Roh Kudus menjadi pemimpin, menjadi leader yang membawa kita kepada kebenaran. Ini zaman anugerah. Banyak orang bilang susah untuk itu benar, tapi beruntung kita dulu bersyukur sama Tuhan temukan satu orang. Nah, apalagi zaman sekarang, seharusnya Tuhan temukan lebih dari satu orang. Amin. Karena sekarang ada Roh Kudus yang bisa mengajar orang, yang bisa membawa kita menjadi orang benar. Orang benar ini akan mempergunakan imannya, dan dia hanya punya satu alasan. Semua yang dia lakukan hanya karena iman. Apa itu iman? Karena dia mendengar. Siapa yang dia dengar suara Tuhan, siapa yang dia dengar firman Tuhan, siapa yang mendengar perkataan Tuhan, maka Roh Kudus ini akan membimbing kita, dan dia akan menceritakan, memberitakan apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak mengatakan sesuatu itu dari dirinya sendiri, bahkan dia akan mengatakan hal-hal yang akan datang. Bapak saya meninggal 87. Sebelum dia meninggal, mungkin itu di sekitaran karena tahun 85, Bang Naga itu sudah wisuda di Unri. Ya, dia seangkatan sama Rusli Zainal waktu itu di Unri. Jadi dia salah satu murid yang dibina bapak saya dan tinggal di rumah kami di Jalan Nangga. Ada beberapa mahasiswa waktu itu. Bapak saya sudah melayani, sudah buat gereja di rumah itu, bikin kebaktian yang banyak waktu itu mahasiswa, banyak orang kita yang dari kampung ditampungnya tinggal di rumah itu, karena rumah itu besar, 5 kamar. Nah, satu hari dia bertanya, Tulang, nanti kalau Tulang mati, meninggal, siapa yang menguruskan pelayanan ini? Ya, kalau seandainya itu dikatakan sebelum tahun 85 atau tahun 84 lah, berarti umur saya waktu itu masih 14 tahun. Dan bapak saya bilang, si ulun nanti yang mau melanjutkan pelayanan ini. Tahun 85 si Naga ini wisuda, dia merantau ke Jakarta.
dan dia jadi pegawai negeri sekarang di Kemendagri karena jurusannya Sospol. Ya, sekitar tahun 2014-2013. Oh enggak, saya masih tinggal di rumah mama 2010-an lah. Ya, dia dapat tugas ke Pekanbaru dan dia datang ke Batilang, dan kami bilang bapak sudah meninggal. Oh, sudah meninggal tulang itu, antarlah ke kuburannya. Saya antarlah dia ke kuburan bapak untuk dia melihat. Ya, dan pulang dari kuburan dia tanya mama, jadi siapa yang melanjutkan pelayanan Tuhan ini sekarang? Dan tulang si Ulun. Dari situlah saya tahu, dulu saya tanya sama tulang itu, siapa yang melanjutkan pelayanan ini? Si Ulun. Kalau si Ulun yang disuruhnya ini ngaco waktu itu. Ya, saudara, ya taruhlah tahun 85, 84. Tahun 84. Bapak saya meninggal 87. Saya menjadi hamba Tuhan di gereja ini 93. Roh Kudus mengajarkan kita. Amin. Ya, Roh Kudus mengajarkan kita. Waktu dia meninggal, dia bilang sama abang saya, tahu nanti kuliah di hukum. Gak akan mau aku kuliah di hukum. Aku tekniknya. Meninggal bapakku, dia akhirnya ambil hukum. Saudara, waktu kakak saya ulang tahun yang ke-17 tahun 86, itu 1 tahun sebelum dia meninggal, kakak saya yang Kaita merayakan ulang tahunnya 9 Januari 86, itu ulang tahunnya yang ke-17. Dipestakan sama bapak saya karena waktu itu permintaan. Dia bilang, kau masuk Islam nanti, tapi tunggu bapak mati dulu. Dan terjadi. Sekarang dia kembali. Saudara, itulah teladan yang saya lihat. Pergi saya sekolah jam 7, berangkat dari rumah, pulang saya sekolah, bapak saya masih berdoa di kamar. Dia tidak berdoa 1 jam. Saya nggak tahu waktu itu, saya juga nggak ngerti kenapa bapak saya bisa bertapa selama itu. Setiap hari dia mulai pagi, dan kami pulang sekolah waktu SD masih belum, saya intip dari kamar, dia berdoa dengan berlutut, nggak duduk, saudara. Nah, Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dan inilah orang yang mau Tuhan ajar sekarang. Tidak susah kalau hanya untuk mau mendengar suara Tuhan. Cuma kita masalahnya tidak mau mendengar. Kita nggak mau kasih telinga kita, hanya duduk diam mendengar firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan? Saudara, dikatakan Tuhan, akhir zaman ini kita dipimpin Roh Kudus untuk masuk ke dalam kebenaran. Amin. Mau apapun namanya era zaman canggih ini, mau apapun judulnya generasi sekarang generasi Y atau generasi apa yang disebut orang sekarang, ya, saudara, mau generasi yang keberapa, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Roh Kudus mau membawa kita ke dalam satu kesimpulan kebenaran, supaya orang yang benar ini bisa menolong orang yang tidak benar. Amin. Supaya orang yang benar ini bisa menjadi terang ketika dia berada di tempat yang gelap. Inilah yang menjadi pembanding. Kita bersyukur sama Nuh, kalau Nuh tidak ditemukan Tuhan sebagai orang benar, selesai hidup manusia zaman itu.
tidak akan ada generasi berikutnya. Jadi kalau kita masih hidup sebagai orang benar, masih akan berjalan kehidupan ini. Amin. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Ayat yang terakhir, kita baca dalam kitab Roma pasal 1. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma 1 pasal 6, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari saudara jemaat Tuhanku yang dikasihi Tuhan, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup hanya karena iman. Dia dimulai dari iman, diakhiri dengan iman. Tidak ada yang lain. Amin. Dia tahu menggunakan imannya, dia tahu mengandalkan imannya. Saudara, dia tahu memakai imannya, dan dia tahu dia hidup karena iman itu. Ini yang Tuhan mau pakai di zaman sekarang ini. Saudara, seberapapun kemampuan kita, ketika saya mengajak anak saya les piano, Papa ada uang. Kalau cukup uang ini 1 bulan, kok sampai bulan ini. Yang saya bayar bulan yang lalu udah habis limitnya di hari kemarin dan hari terakhir. Saya tanya, Paknya mau lanjut Pak? Kalau Paknya lanjut Pak, uangnya Pak ada. Nah, kalau kau lanjut uangnya pasti ada. Asal Paknya mau. Paknya mau nggak? Paknya mau. Saudara, saya latih dia. Bukan saya berarti cengeng, sikit-sikit gak ada duit. Saudara, dulu dia pernah bilang, Paknya gak mau dapat jilbab Pak. Terus dia lepas, terus dia bilang, jangan kau pakai, jangan kau lepas sekarang nak. Papa permisikan dulu sama kepala sekolah. Ternyata ditunggu-tunggunya saya gak jadi-jadi ngomong sama kepala sekolah. Karena saya juga mikir, nanti anak saya dibully keluarga. Lagi tangguh udah mau kelas 6, lagi juga tamat, udahlah biar ada selesaikan kelas 6 ini. Akhirnya saya pendam, nggak jadi saya ngomong, supaya dia nggak usah pakai jilbab. Hari Jumat kemarin, dia tanya gurunya, kepala sekolahnya, Bu, boleh nggak kalau Paknya nggak pakai jilbab? Kepala sekolahnya bilang, boleh. Tapi nanti kalau kamu diajak teman-teman, jangan marah ya. Teman, iya. Dia pulang, dia bilang itu sama mamanya. Nah, saudara, itu dia bilang hari Senin ya. Hari Rabu. Nah, Jumat kemarin saya antar dia sekolah, enggak dipakainya jilbabnya. Saya bilang, kau berdoa dulu. Saya bukan takut. Saya takutnya nanti karena ada anak cewek diejek. Ya, kau yakin? Ya, saya dari luar, saya lihat apa kira-kira jawaban anak saya. Terus dia bilang, Paknya sudah minta izin sama kepala sekolah. Dan dia masuk. Ya, namanya seorang bapak. Jam-jam 10-an saya sengaja datang ke sekolah, saya duduk-duduk. Saya lihat dia lagi main kasih sama teman-temannya. Wah, gak dipuji. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus berani pakai iman. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Karena Yesus mati untuk kita.
supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Saudara, mari kita berdoa. Di hadapan kita ada roti dan anggur perjamuan. Ini Yesus. Dia berikan tubuhnya supaya tubuh kita, di dalam tubuh kita ada Yesus. Ketika seseorang berdosa datang sama imam, yang dilihat bukan orang berdosanya tapi korbannya. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Siapakah kita ini? Tapi yang Tuhan mau lihat korban yang bisa kita berikan sama Tuhan. Sekalipun tangan kanan itu harus selalu berkorban. Haleluya, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, seharusnya kami yang dihukum, tapi Engkau yang menjadi korban. Seharusnya dosa itu ditimpakan kepada kami, tapi karena Engkau sempurna dan tak bercacat celah, kepada Engkau ditimpakan dosanya. Seharusnya kesalahan itu kami yang tanggung, karena kami yang buat. Tapi karena domba yang dikorbankan itu tidak punya kesalahan, tidak punya cacat celah, sehingga kesalahan itu ditimpakan kepada domba. Sekalipun kami menanggung banyak pelanggaran, kami sendiri yang melanggar. Tapi karena domba itu tidak pernah melanggar, pelanggaran itu ditimpakan kepadanya. Betapa mulianya Yesus Kristus sebagai korban bagi kami, yang seharusnya kami juga harus bisa menjadi korban dan menjadi orang benar bagi banyak orang. Tuhan, kuduskan hati kami hari ini supaya kami layak menerima korban ini. Karena korban yang kami terima ini korban yang begitu sempurna. Korban yang kami terima ini korban yang tidak punya cacat dan celah. Korban yang kami terima ini tidak pernah memperhitungkan pelanggaran kami. Seharusnya kami tidak pantas, tapi karena yang sempurna dan kudus ini mau merendahkan hatinya, lebih rendah dari kami yang jahat, sehingga Yesus yang suci ini merendahkan hatinya lebih rendah dari kami yang tidak suci. Sehingga Yesus yang hidup benar, tidak ada cacat celah, merendahkan dirinya jauh lebih rendah dari kami yang jahat. Sehingga hari ini kami boleh berdiri, itu bukan karena kami hebat. Hari ini kami berdiri di atas sebuah korban Kristus. Biarlah melalui tubuh dan darah Yesus ini kami bisa jadi berkat. Sehingga kalau kami kuat, kami bisa menolong yang lemah. Sehingga kalau kami menjadi orang saleh, orang suci, kami bisa menjadi pengampun, menjadi pemulih bagi orang yang tidak suci, bukan menghakiminya. Sucikan hati kami Tuhan Yesus, supaya hari ini kami layak menerima korban yang sempurna ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuduskan roti ini menjadi tubuhmu, dan anggur ini menjadi darah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, kami terima roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus yang sempurna, supaya kami juga bisa menjadi alatnya Tuhan, supaya hidup ini berjalan. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bertugas
Pentekosti, saudara boleh baca dan renungkan ayat yang sudah diterima. Bagaikan bencana siap imanku, berikan hidup di tanganmu, di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah Tuhan sesuai rencana. Aku mau, aku mau. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mau Tuhan,
Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Tuhan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Angkat tangan kanan kita. Pegang rotinya. Katakan, saya mau iri. Saya mau iri Yesus. Saya mau iri Yesus sampai saya mau ikut Yesus. Katakan kepada Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terimalah hari ini. Bukalah hati kita selebar-lebar. Angkatlah tangan kanan, angkatlah roti hosti di tangan kanan. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Tuhan yang kudus, terimalah roti ini menjadi tubuhnya. Haleluya. Sampai selama, meskipun saya susah menderita, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.